Para pemirsa sebangsa dan setanah air, saya berada di Ginza, suatu plaza atau mall yang cukup elit di kawasan Tin Shui Wai, Hong Kong. Anda sedang bersama dengan saya. Kalau di Facebook, nama Facebook saya bernama Sukses Berhasil Mantap. Di bawah video ini ada tulisan Sukses Berhasil Mantap. Anda bisa add ke dalam Facebook Anda dan nanti akan saya confirm. Dan itu merupakan suatu penghargaan. Saya sangat berterima kasih Anda mau berteman dengan saya. Mari kita memiliki pertemanan di Facebook guna untuk menciptakan suatu pertemanan yang baik, yang membangun, yang mendukung satu sama lain ke arah yang lebih baik. Pada pertemuan kali ini saya masih membahas tentang kisaran apa yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi saya sangat concern tentang Indonesia. Sekalipun saya sudah menjadi permanen di Hong Kong ini, berkeluarga negaraan permanen di Hong Kong, namun cinta saya akan Indonesia tidak akan pernah hilang. Dan saya berharap, saya berdoa Indonesia akan mencapai suatu Indonesia yang adil, makmur, dan jaya. Karena Indonesia merupakan suatu bangsa dan negara, the great nation of Indonesia. Jadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa yang waktu pada zamannya Bung Karno, Bapak Bung Karno mewakili negara Indonesia, bangsa Indonesia pergi ke berbagai negara. Beliau sangat dihormati, beliau sangat dikagumi, beliau sangat berkarisma. Dan saya memang sangat-sangat rindu nanti yang akan menampuk kepemimpinan kepresidenan Republik Indonesia adalah orang yang memiliki hati seperti Bung Karno. Bung Karno selalu memikirkan kemakmuran rakyat. Saya sering sekali mengungkapkan ini di video-video di YouTube yang sudah saya bikin. Saya berharap benar-benar Presiden Republik Indonesia di tahun pemilihan 2014 nanti akan terpilih presiden yang benar-benar memikirkan kemakmuran rakyat dan terciptanya suatu perdamaian di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Itu kerinduan saya. Dan saya rindu setiap 2 tahun atau 3 tahun saya berkunjung ke Indonesia. Saya tidak lagi melihat orang bergelantungan di Kopaja, Metro Mini berkelantungan di pinggir-pinggir pintu-pintu bus-bus. Bahkan ada, kalau Anda sempat tinggal di daerah kawasan yang ada melintasi kawasan kereta api ya, Jabodetabek, Jakarta Bogor ya, itu banyak sekali orang bergelantungan di atas kereta-kereta. Itu sangat membahayakan keselamatan orang-orang yang bergelantungan tersebut. Secara jujur sangat prihatin dengan melihat keadaan seperti itu, karena kemakmuran di Indonesia belum mencapai tingkat yang merata. Jadi yang kaya benar-benar kaya sekali, dan yang miskin, mohon maaf, banyak sekali juga yang masih miskin dan perlu dituntaskan. Ya, setidak-tidaknya dengan pembuatan video ini saya berharap bisa memberikan proses pembelajaran akhlak dan moral kepada kita semua. Saya tidak merasa lebih bijak, lebih pintar, lebih cerdas, lebih pandai, atau lebih yang memiliki arti yang positif, tentu lebihnya. Para pemirsa, kita membahas tentang Mbah Subur. Nah, yang perlu kita antisipasi sekarang tentang Mbah Subur adalah, sekalipun kita tidak boleh menuduh, kita tidak boleh curiga, namun ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dari proses yang terjadi sekarang ini, di mana Mbah Subur sudah menceraikan istrinya, yaitu istri-istrinya, maksudnya istri yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Kalau saya lihat di YouTube, di internet ya, itu Mbah Subur sudah menceraikan istri
kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Nah, itu suatu proses yang sesungguhnya tentu sangat berat bagi Mbah Subur karena sudah ada punya anak dari istri-istri yang tersebut. Namun saya ingin membahas tentang Mbah Subur ini dari sisi yang lain. Coba Anda berpikir tentang kekayaan Mbah Subur yang begitu melimpah ruah. Sementara saya sempat lihat di YouTube, di internet, Mbah Subur pernah punya istri di sebuah kampung di desa yang katanya juga sudah punya anak yang sudah bercerai. Di dalam kelimpahan Mbah Subur itu, Mbah Subur tidak mau memperhatikan istri yang di kampung yang sudah dicerai. Walaupun memang statusnya sudah cerai, tapi setidak-tidaknya kan punya anak. Jadi sebaiknya, saya nggak tahu nih bener apa nggak di YouTube itu kan, semua yang di internet kan tidak bisa dipegang 100%. Jadi kalau memang benar sebenarnya seharusnya Mbah Subur juga memperhatikan anak dari istri yang sudah dicerai yang di kampung itu. Jadi satu sisi sudah berkelimpahan, tapi satu sisi katanya walaupun sudah berbagi dia Mbah Subur ini suka ini. Mohon maaf ya saya ngomong, mungkin Mbah Subur juga nonton nih. Suka berbuat baik tapi ingin dilihat oleh orang, itu yang dinamakan pencitraan. Supaya padahal sebenarnya hukum yang tertulis yang baik itu jika Anda memberi dengan tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan. Jadi perbuatan baik Anda itu nggak harus dipamerkan, maksudnya nggak usah pamer lah kalau tidak berbuat baik. Memang kebaikan Anda juga akan sangat baik juga jika diketahui banyak orang, tapi bukan bermaksud pamer. Sebab Anda bisa menjadi contoh teladan kalau Anda berbuat baik dengan maksud hati nurani yang karena memang Anda orang baik, Anda orang tulus. Jadi kebaikan, perbuatan baik yang disertai ketulusan. Oke, coba Anda pikirkan Mbah Subur memperoleh harta kekayaan sebanyak itu, sementara Mbah Subur kalau dari informasi yang saya terima di internet itu dia bukan pengusaha, dia tidak mempunyai pekerjaan seperti misalnya dia hanya tukang jahit awalnya, dan sekarang juga tidak diketahui pekerjaannya apa sebenarnya. Tapi kok bisa Mbah Subur memperoleh harta kekayaan yang sedemikian berlimpah ruah? Dari mana? Itu yang perlu dipertanyakan ya. Nah, terus pertobatan Mbah Subur yang sekarang ini juga perlu diuji. Kenapa sih saya kok urusan ikut campur ada di Hong Kong? Ya karena saya cinta Indonesia, dan saya tadi pagi itu, tadilah beberapa jam yang lalu baru melihat sendiri itu ketua DPC yang dari Cilacap siapa itu ya, partai apa itu datang ke rumah Mbah Subur, katanya diundang gitu. Untuk membicarakan masalah pencalonan presiden. Waduh, Mbah Subur mencalonkan diri jadi presiden. Nggak tahu itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau menurut saya nggak memenuhi syarat. Sebab semua itu kan perlu diuji dulu lah pertobatannya. Menceraikan istri itu jangan karena sudah terpepet. Kalau menurut saya sekarang sudah terpepet, karena kan Mbah Subur ini kan diancam. Bukan diancam sih ya, dikasih warning lah, kalau tidak menceraikan istri yang kelima keenam, juga nggak mengembalikan istrinya yang bernama Ani ya, itu ke orang tuanya sampai tanggal 1 Juni ini baru tanggal 29 itu rumah Mbah Subur itu akan, ini mohon maaf kasarnya, akan digerebek, akan didatengin. Ini saya yakin karena Mbah Subur ketakutan sebenarnya. Kalau Anda berbeda dengan pemikiran saya, perspektif saya, ya saya tidak akan jadi masalah. Anda yang suka, ya saya bersyukur, saya membuat lebih bergairah lagi untuk banyak memberi proses pembelajaran tentang akhlak dan moral, lebih banyak berbuat video, lebih banyak membuat video yang baik tentunya mutunya. Dan kalau yang tidak suka dan ada yang memberi komentar yang pedas gitu, yang tajam gitu kepada saya, saya nggak merasa Anda sebagai musuh saya. Anda boleh komentar loh, nggak suka misalnya
atau yang lebih tajam lagi, enggak apa loh. Saya anggap Anda itu sebagai teman, bukan sebagai musuh saya. Justru sebagai teman yang mengkritik membangun, yang membuat saya akan membuat video berikutnya itu berusaha berdoa. Proses pembuatan videonya yang berikutnya itu menghasilkan video yang lebih baik, yang lebih berguna, lebih bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan bagi saya sendiri. Jadi saya tidak menganggap musuh bagi Anda yang tidak suka maupun yang memberi komentar yang sangat pedas. Anda berusaha melukai hati saya tidak akan terluka hati saya. Saya itu sudah mati. Maksudnya mati terhadap ya saya sudah pernah mengalami lah. Orang yang saya dukung, orang yang saya harapkan itu benar-benar menjadi sahabat, menjadi teman, yang saya dukung loh, ternyata berkhianat. Ternyata memfitnah saya. Dan saya benar-benar, saya katakan saya mengampuni. Ini benar-benar saya serahkan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan orang itu, teman saya itu. Kadang-kadang yang terjadi memang dalam hidup kita bukan orang yang kalau gini loh, kalau orang yang tidak kita kenal atau orang yang pernah kita sakiti, itu yang memfitnah kita, yang menyakiti kita, kita bisa mengerti ya. Kayak saya tuh, saya nggak merasa melukai orang yang memfitnah saya, tapi kok bisa terjadi orang yang saya dukung kok justru itu yang serang saya, yang memfitnah saya. Nah, mungkin itu juga terjadi kepada Anda. Orang yang dekat dengan Anda, orang yang paling dekat dengan Anda, orang yang Anda dukung, orang yang Anda support, orang yang banyak Anda beri yang hal-hal yang baik, itu justru yang menyerang Anda, yang memfitnah Anda. Orang yang pernah Anda tolong justru yang menghancurkan, berusaha menghancurkan, menusuk, kata orang, menusuk dari belakang kepada Anda. Anda jangan kaget, sebab itu sebenarnya akan menjadi alat untuk Anda naik dan bukan turun. Untuk Anda akan lebih memiliki kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan dianggap musuh lah. Jangan, saya juga nggak menganggap musuh orang yang melukai saya. Saya masih di McDonald nih. Oke. Kembalilah ke masalah Mbah Subur. Nah, jadi mungkin Anda nggak percaya nih, saya lebih dalam lagi masalah kekayaan Mbah Subur diperoleh dari mana. Nah, kalau Anda mungkin nggak percaya, saya percaya. Saya berharap berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, Anda mungkin nggak melihat bukti-bukti tentang Mbah Subur. Nah, ini Mbah Subur ini saya juga nggak nuduh sekali lagi. Tapi saya ingin bertanya, kekayaannya dari mana? Terus kata Adi Bing Slamet, Bapak Adi Bing Slamet, itu Mbak Subur itu kan suka ngutukin. Nah, kalau saya terus terang percaya, ada orang-orang, nggak banyak ya, ada orang yang dikuasain oleh, saya bilang roh jahat. Saya nggak bilang Mbah Subur dikuasai roh jahat, tapi saya percaya ada orang yang dikuasai roh jahat, yang penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Itu yang kerjaannya itu kalau tersakiti sedikit, itu dia akan mengutuki secara langsung. Kutukannya gimana? Misalnya gini, terkutuk, enggak, misalnya gini, kamu ketabrak mobil nanti. Nah, itu ada kekuatan roh jahat dalam diri orang itu, sehingga roh jahatnya itu akan membuat orang yang dikutukin itu benar-benar ketabrak mobil. Misalnya kamu tidak akan punya istri misalnya, itu kutukan. Jangan itu Anda lepaskan kepada siapapun, jangan mengutuk orang lah. Itu benar-benar orang itu jadi nggak punya istri. Kamu akan menjadi misalnya jatuh besok pagi, kamu stroke, kamu sakit stroke. Itu orang yang dikutukin itu bisa jadi kena stroke, karena ada kekuatan roh jahat yang menyusup masuk menimbulkan stroke itu. Jadi ada sakit penyakit memang
karena kutukan, dan karena kutukan itu sehingga ada roh jahat yang menyusup masuk menimbulkan satu penyakit. Lihat aja di Indonesia, mungkin Anda nggak pernah lihat, itu saya lihat sendiri di YouTube ya, saya lihat sendiri ya. Kalau Anda nggak percaya, saya tetap percaya, nggak ada masalah. Itu masa di dalam diri orang itu ada keluar paku loh, ada keluar paku dari tubuh orang. Itu kalau bukan magic, kalau itu bukan kekuatan roh jahat, itu pasti kekuatan roh jahat. Nah, ya perlu dipertanyakan tentang Mbah Subur ini, kekayaannya dari mana, terus kebenaran Bapak Adi Beling Sabut juga sebenarnya perlu dibuktikan bener nggak Mbah Subur ini suka ngutukin ya. Yang jelas sih gini, kalau ternyata benar Mbah Subur itu suka ngutukin, berarti Mbah Subur dikuasai oleh roh jahat. Ya saya minta maaf, saya nggak menuduh Mbah Subur itu dikuasai roh jahat. Tapi kalau orang yang pekerjaannya suka ngutuk orang, jelas orang itu dikuasai roh jahat. Dan roh jahat menyetir orang itu, dari perkataannya itu akan menimbulkan banyak orang menjadi korban sakit. Nah, orang yang tidak akan mempan dikutuk adalah orang yang beriman. Ya, saya nggak bicara agama tertentu. Orang yang selalu bersukaria, senang, gembira, tidak suka melamun, hidup dalam kesucian. Sekali lagi, orang yang beriman hidup dalam kesucian, orang yang selalu bergembira, tidak suka menyendiri, melamun. Itu susah sekali untuk terkena kutuk. Tidak akan kena kutuk, bahkan tidak bisa dijamah. Ya, jadi orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang tidak iri hati. Seorang yang suka iri itu gampang sekali kena kutuk, kena celaka. Dan orang yang iri hati itu juga dikuasai oleh roh iri hati. Iri hati, di mana ada iri hati selalu akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran. Sekali lagi, di mana ada iri hati, di situ ada pertengkaran. Coba Anda bayangkan, kalau Anda iri dengan adik Anda yang lebih pintar, lebih cerdas, atau Anda iri hati dengan kakak Anda yang lebih pintar, lebih cerdas, Anda iri hati dengan tetangga Anda yang bisa membeli ini dan itu, Anda belum bisa, bukan nggak bisa. Anda sabar, Anda tekun bekerja, Anda tekun berdoa, Anda akan bisa. Sebab setiap orang itu berhak untuk sukses, memiliki hak untuk sukses, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Mungkin Anda sekarang miskin, nggak jadi masalah. Berdoa banyak, bekerja, berusaha sungguh-sungguh. Nah, terus kemudian sampai di mana tadi? Jadi yang pertama itu, jangan suka iri hati juga. Jadi jangan suka, orang yang suka iri hati itu biasanya orang yang penuh kepahitan. Nah, kalau Anda iri, Anda akan selalu menimbulkan troublemaker, pembuat masalah di mana-mana. Lepas dari segala iri hati, lepas sekarang dari kehidupan Anda. Sebab kalau Anda diliputi dengan iri hati, Anda akan selalu menjadi masalah di mana-mana, menimbulkan perpecahan. Jangan dikuasai oleh iri hati. Oke? Nah, iri hati, kalau Anda iri di kantor Anda, teman Anda lebih sukses, dipromosikan, Anda belum, pangkatnya naik, Anda belum, Anda iri, Anda berusaha untuk membinasakan orang itu yang naik lebih tinggi dari Anda, yang sudah dipromosikan lebih dari Anda. Anda akan iri, Anda berusaha membinasakan, Anda berusaha menusuk dari belakang. Berarti itu Anda dikuasai oleh roh iri hati, dan itu justru akan menghancurkan hidup Anda sendiri. Pada waktu saya kecil, nah ibu saya itu kan pegawai kesehatan, itu ada otoritas untuk nyuntik. Nah itu pasiennya itu dari mana saja, banyak, berkilo-kilometer datang ke tempat ibu saya. Kenapa bisa sampai demikian? Karena ibu saya satu suka menolong. Jadi setiap orang yang suka menolong itu pasti diridoin, diberi barokah oleh Tuhan, ya, diberkatin oleh Tuhan. Nah, jadi kalau Anda suka menolong, pasti Anda akan diberi banyak rezeki oleh Tuhan. Itu pasti. Saya belajar dari salah satu konglomerat orang Cina yang ada di negeri Cina. Saya belajar dari beliau. Jadi beliau itu enggak model kayak Mbah Subur. Kalau Mbah Subur, kalau saya lihat itu kan pamer, ngasih duit, itu diperlihatkan di depan kamera TV, ngapain seperti itu. Dan itu saya lihat sih, saya nggak nuduh. Saya lihat itu ya seperti untuk pencitraan lah, supaya dilihat orang itu, dia itu orangnya baik. Itu bukan urusan saya, itu urusan Mbah Subur.
benar atau tidak, saya juga nggak nuduh, nggak boleh. Nah, kalau saya belajar dari orang seorang konglomerat dari negeri Cina itu, dia suka kehidupannya itu memberi, dan dalam interviewnya dia bilang, karena saya pernah hidup sengsara, saya hidup menderita, dan waktu saya menderita saya suka memberi, suka menolong. Akhirnya saya bertahap, rezeki saya bertambah, dan semakin saya suka memberi, suka menolong, rezeki itu makin bertambah. Jadi saya percaya dengan kata-kata ini. Sekali lagi tentang Mbah Subur, kembali rezekinya itu hartanya itu diperoleh dari mana, perlu dipertanyakan. Terus kemudian pertobatan Mbah Subur juga perlu diuji. Jangan jangan mendukung lah. Ya, saya berharap Anda yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri jangan mendukung Mbah Subur cepat-cepat mau mencalonkan diri menjadi presiden. Wah, itu bisa gawat sekali kalau ternyata memang Mbah Subur orang yang suka mengutukin orang. Nanti Indonesia bukannya dapat barokah tapi malah mendapat kutuk karena memiliki presiden yang suka mengutuk. Jangan sampai itu terjadi. Saya kira itu saja. Saya benar-benar berharap video ini berguna bagi kita semua, bagi Anda. Mari kita jangan hidup dilingkupi dengan iri hati. Sebab di mana iri hati, di situ pasti ada perpecahan. Kalau Anda diliputi dengan hati yang selalu iri, di mana-mana Anda akan selalu menimbulkan perselisihan. Juga Anda akan berusaha untuk membinasakan orang yang tidak Anda sukai, yang di mana Anda iri kepada orang itu. Jadi Anda jangan dilingkupi dengan iri hati. Saya berharap bahwa video ini bermanfaat. Sekali lagi bagi Anda, dari kota internasional Hong Kong, kota internasional di mana banyak bangsa-bangsa dari berbagai negara berdatangan untuk berbelanja, untuk bertamasya, untuk berbisnis. Karena Hong Kong adalah kota pelabuhan, kota internasional, kota perdagangan, kota fashion seperti Prancis. Jadi banyak sekali orang berbelanja untuk fashion. Banyak sekali dari Indonesia, dari mana saja. Karena saya bekerja di hotel berbintang 5, jadi saya tahu banyak sekali. Saya juga nggak sombong. Ini benar-benar beberapa kali ya saya pejabat-pejabat lah dari Indonesia yang ke Hong Kong untuk untuk dinas, tugas kerja, juga sekalian sambil berbelanja. Ya nggak apa-apa, itu uang mereka. Saya berharap pejabat-pejabat Indonesia nantinya akan seperti Bung Karno yang memikirkan kemakmuran rakyat, yang hatinya sudah ada di hatinya Bapak Jokowi, Gubernur Jakarta, dan Bapak Ahok, Wakil Gubernur Jakarta. Kedua orang ini selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Nah, orang-orang yang seperti ini yang perlu didukung. Saya nggak dibayar loh ini sama Pak Jokowi, sama Pak Ahok. Orang saya belum pernah ketemu. Cuma ngelihat doang di internet. Saya lihat dia nggak pencitraan lah, dia suka berbuat kebaikan, belusukan ya namanya. Itu nggak karena mau dilihat orang, karena memang hatinya orang baik, memang orangnya orang baik. Ahok ya, Pak Gubernur itu memang orang baik kelihatan. Nah, kalau Mbak Subur, Anda bisa menilai sendiri. Anda bisa menilai sendirilah. Saya nggak boleh menuduh. Sekali lagi, Mbak Subur mencalonkan jadi presiden dan kemarin didatengin oleh satu partai dari Cilacap
itu DPC partai apa ya, partai politik apa, itu datang ke tempatnya Mbah Subur, katanya diundang. Saya juga dari Cilacap Mas, Pak. Itu aduh, kalau presidennya Mbah Subur, saya berharap Indonesia nggak hancur, dan saya nggak mengharapkan Mbah Subur cepat-cepat diberi kesempatan untuk menjadi presiden. Diuji dulu pertobatannya. Jangan-jangan itu dia menceraikan istrinya dan bertobat karena udah kepepet, rumahnya mau diserbu. Bapaknya Ani itu yang istri yang ketujuh itu kan mau datang itu. Jangan-jangan hanya karena takut seperti itu jadi dicerai, juga karena desakan-desakan dari berbagai pihak. Diuji dulu. Mari Bapak-bapak, Ibu yang terhormat, penonton semua, pemirsa, senang sekali, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Mari kita uji dulu pertobatan Mbah Subur. Mari kita tidak dilingkupi dengan kebencian di hati kita, tidak dilingkupi dengan iri hati di dalam hati kita. Pasti Anda akan sukses. Bagi Anda yang suka dengan video saya itu dan menaruhkan komentar-komentar yang baik, itu membuat saya bersemangat lebih lagi untuk membuat banyak video yang berguna. Dan bagi Anda yang tidak suka, tidak jadi masalah, yang menaruhkan komentar-komentar yang pedas, berusaha menyakiti hati saya tidak akan pernah tersakiti, terlukai. Ya, dan saya menganggap Anda bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang membuat saya lebih banyak berdoa dan berusaha agar video-video berikutnya lebih berguna dan lebih baik mutunya. Dari kota Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam, yaitu salam sukses, berhasil, mantap, bye-bye.